written on their faces. Ayúdenos. Areas that are most affected, that's clearly on the east coast. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, di video ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang manajemen bencana gempa bumi di beberapa negara di dunia. Yuk kita lihat lebih lanjut. What is disaster management? Disaster management merupakan suatu proses yang mencakup seluruh aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, termasuk kegiatan pra dan pasca bencana, serta pengelolaan resiko dan dampak bencana. Manajemen bencana melibatkan beberapa stakeholders, diantaranya pemerintah, sektor private, organisasi masyarakat, dan badan sukarela yang secara komprehensif dan terkoordinasi menanggapi kebutuhan darurat bencana. Manajemen bencana berfokus untuk mengurangi resiko bahaya bencana dan menangani damage setelah terjadinya bencana. Terdapat 4 tingkatan dalam manajemen bencana, yakni mitigasi, preparasi, respon, dan pemulihan. Gempa bumi di Kaikoura, Selandia Baru tahun 2016. Gempa bumi Kaikoura 2016 merupakan sebuah gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter di Pulau Selatan Selandia Baru yang terjadi pada 14 November 2016 pukul 00.02 waktu setempat. Pusat gempa terletak sekitar 15 km timur laut dari Koeverden dan 60 km barat daya dari kota turis Kaikoura dan di kedalaman sekitar 15 km. Besarnya kekuatan gempa ini membuatnya menjadi salah satu dari 3 gempa bumi terbesar pada 2016 dan terbesar kedua setelah gempa bumi Wairarapa pada 1855. Dalam sejarah Selandia Baru, gempa ini menewaskan 2 orang di Kaikoura dan Gunung Leeuwer. Gempa pertama berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang dekat kota pantai Kaikoura yang berjarak 93 km sebelah timur laut kota Christchurch. Gempa mengguncang di kedalaman 23 km. Mitigation and Preparedness. Pemerintah Selandia Baru mengeluarkan kebijakan pembangunan rumah tahan gempa untuk mengurangi dan meminimalisir kerugian akibat gempa bumi. Kebijakan Building Act pada tahun 2004, Building Code, serta beberapa standar bangunan gedung telah diberlakukan di Selandia Baru dalam rangka mitigasi resiko bencana dan kerugian akibat bencana, khususnya gempa bumi. Selain itu, Civil Defense Emergency Management atau CDEM memiliki peran penting dalam manajemen bencana di Selandia Baru. CDEM merupakan konsorsium otoritas daerah yang berkolaborasi dengan unit pelayanan darurat, utilitas penyelamat, kelompok bisnis lokal, dan kelompok komunitas. Terdapat 16 CDEM di Selandia Baru yang bertugas untuk menyiapkan perencanaan siaga bencana, menyatakan keadaan bahaya,
serta mengendalikan resiko yang terjadi apabila ada bencana. Terdapat Undang-Undang CDIM tahun 2002 yang mengatur tentang dukungan dan partisipasi pemerintah pusat dan daerah, layanan darurat, utilitas penyelamat, penyediaan layanan umum, bisnis, dan lembaga relawan. Penguatan kerjasama dan koordinasi lokal dan regional sangat penting dan merupakan salah satu landasan undang-undang ini. Respon. Sebagai respon darurat, pemerintah Selandia Baru mengirimkan pasukan militer dan pasukan pemadam kebakaran untuk mengevakuasi korban dan gedung, melakukan survei serta memberikan bahan pokok ke daerah yang terkena dampak paling parah seperti Kaikoura dan Wellington. Bantuan internasional datang dari Kanada, Angkatan Laut Amerika Serikat, Angkatan Laut Jepang, yang dikerahkan untuk mengevakuasi dan memberikan bantuan kepada korban. Bantuan juga datang dari International Committee of Red Cross atau ECRC. New Zealand mengirimkan 50 personilnya ke daerah-daerah yang terdampak paling parah untuk memberikan bantuan serta mendistribusikan air dan persediaan penting lainnya. 5 hari setelah gempa, personel ECRC telah melakukan pengecekan di sekitar 300 rumah di Kaikoura dan membagikan 500 paket sembako. ECRC juga menyediakan air, makanan, dan kebutuhan pokok lain, serta updating informasi harian di pusat daerah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat. Selain itu, ECRC melakukan penggalangan dana untuk membantu korban gempa Kaikoura. Recovery. Dalam upaya pemulihan pasca gempa, pemerintah berkolaborasi dengan sektor private di mana Waka Kotahi, New Zealand Transport Agency, dan KiwiRail bekerja sama membentuk aliansi dengan 4 kontraktor terbesar di Selandia Baru untuk memperbaiki jalan raya, rel kereta api, dan pelabuhan. Hasilnya, jalur kereta api Main North Line yang menyambung antara Picton dan Christchurch dibuka kembali kurang dari setahun setelah gempa bumi, yaitu pada awal September 2017. Sementara, pelabuhan Kaikoura dibuka kembali tepat 1 tahun setelah gempa bumi pada 14 November 2017. Gempa bumi Nepal tahun 2015 atau juga disebut sebagai gempa bumi Himalaya adalah sebuah gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter yang terjadi pada pukul 6:11 berdasarkan koordinat Universal Time pada Sabtu 25 April 2015. Berdasarkan laporan dari United States Geological Survey, gempa tersebut berada di epicenter sekitar 29 km dari timur tenggara Lamjung, Nepal, dengan pusat gempa di dalam sekitar 15 km di bawah permukaan tanah. Peristiwa tersebut merupakan gempa bumi paling kuat yang mengguncang Nepal sejak gempa bumi Nepal tahun 1934. Terdapat setidaknya lebih dari 8.974 korban tewas dan lebih dari 23.000 korban luka-luka. Merujuk pada European Institute for Asian Studies, dari gempa ini kerugian dan kerusakan diperkirakan mencapai 706 miliar Nepal rupiah atau dikonversikan kepada euro sebesar 6,3 miliar. Dan sektor yang paling terkena dampak adalah sektor sosial dan ekonomi. 50% dari total terdampak. Gempa tersebut berakibat pada sektor manufacturing, production, dan penjualan agriculture, sejalan dengan sektor pariwisata dan sektor jasa di Nepal. Hal ini mengakibatkan melemahnya ekonomi skala nasional pada 2015 dan naik sedikit pada tahun berikutnya. Mitigation and Preparedness. Dari Januari 2001 sampai dengan Maret 2002,
JICA, Japan International Cooperation Agency, telah melakukan studi dalam program Earthquake Disaster Mitigation Study for Nepal dengan mempertimbangkan beberapa skenario berdasarkan kondisi masa lampau, alam, dan kondisi sosial. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kesiapan dan hal apa yang akan dilakukan ketika terjadi bencana. Dalam mengintegrasikan prinsip disaster risk reduction, pemerintah membuat sebuah badan bernama National Emergency Operation Center di Kathmandu dan membentuk Emergency Operation Center di 5 wilayah dan 42 distrik. Badan ini dibentuk untuk mengurangi resiko kerugian yang terjadi akibat bencana, khususnya gempa bumi. Nepal telah mengalokasikan anggarannya untuk kegiatan disaster risk reduction sebesar 5%. Selama 4 tahun terakhir, pendekatan dan alat uji untuk mendukung upaya dalam persiapan bencana telah dilakukan pada tingkat lokal maupun skala nasional. Salah satu upayanya adalah Nepal menyiapkan 83 tempat terbuka untuk masa emergency respon di Kathmandu. Bentuk mitigasi dan preparasi lain dari gempa Nepal terdapat pada sektor kesehatan, di mana Kementerian Kesehatan dan Kependudukan Nepal telah lebih dari 15 tahun bekerja sama dengan WHO untuk mempersiapkan fasilitas kesehatan di daerah zona petahan. Persiapan ini dilakukan dengan memperkuat bangunan rumah sakit, mulai dari memperbaiki retakan di dinding hingga memasang sabuk seismik dan penahan atap. Sehingga pada saat gempa terjadi, rumah sakit mampu memberikan perawatan medis kepada korban. Respon. Sebagai respon atas gempa yang dialami negaranya, pemerintah Nepal mengambil langkah dengan meminta bantuan internasional dan mengkoordinasikan kegiatan operasional tanggap darurat. Di sisi lain, Angkatan Darat Nepal juga melakukan operasi penyelamatan dan distribusi bantuan yang disebut dengan Operasi Sankat Mochan. Hasilnya, 23.594 orang berhasil diselamatkan dan 5.700 bantuan berhasil didistribusikan ke 20 distrik yang terkena dampak. Selain itu, emergency respon datang dari dunia internasional, di mana negara-negara tetangga Nepal seperti India dan Pakistan mengirimkan bantuan dan tim penyelamat dari negaranya. Dalam kurun waktu 4 jam setelah bencana, India mengirimkan pesawat militer pertamanya bersama dengan 285 anggota pasukan tanggap bencana nasional. India telah menerbangkan lebih dari 1.400 warga negaranya, 13 pesawat militer, 3 pesawat sipil, 6 helikopter, serta bantuan logistik berupa 10 ton selimut, 50 ton air, dan 22 ton makanan. Sedangkan Pakistan mengirimkan 50 dokter, 38 anggota tim SAR, dan 30 tempat tidur, serta menyiapkan dana bantuan khusus bagi anggota korban gempa Nepal. Recovery. Merujuk pada Post Disaster Need Assessment, dibutuhkan sejumlah dana sebesar 669 miliar Nepal rupiah untuk merekonstruksi kerusakan pada infrastruktur dan membantu memulihkan dampak pada sektor ekonomi. Post disaster gempa bumi di Nepal, pemerintah membentuk National Reconstruction Authority yang menjadi sistem koordinasi recovery jangka menengah dan jangka panjang di Nepal. National Reconstruction Authority merupakan sebuah institusi yang bersifat otonom di bawah pemerintah yang bekerja sama dengan NGO, Ministry of Urban Development, Departemen Arkeologi, International Agency, dan masyarakat dalam upaya recovery pasca gempa. NRA dibentuk dengan jangka waktu 5 tahun dan tambahan 1 tahun bila diperlukan. Selanjutnya, NRA mempersiapkan Post Disaster Recovery Framework yang berisi tentang kebijakan, penganggaran,
manajemen, implementasi, dan monitoring untuk mensukseskan proses recovery dan rekonstruksi. Semua hal dalam satu kerangka besar yang disebut Post-Disaster Recovery Framework. Dan hal inilah menjadi salah satu kunci keberhasilan Nepal dalam menangani bencana gempa bumi tahun 2015. Chili merupakan salah satu negara paling rawan gempa di dunia. Hal ini dikarenakan secara geografis Chili terletak di sepanjang Pacific Ring of Fire atau daerah dengan aktivitas vulkanik yang intens. Pada 27 Februari 2010, gempa bumi berkekuatan 8,8 skala Richter yang berlangsung sekitar 140 detik mengguncang Chile Tengah. Tercatat, gempa ini merupakan gempa bumi terkuat kelima di dunia. Sedikitnya, 1,8 juta orang di wilayah Araucania, Biobío, Maule, O'Higgins, Santiago, dan Valparaiso terkena dampak. 521 orang tewas, 56 hilang, 12.000 luka-luka, 800.000 mengungsi, dan sedikitnya 370.000 rumah, 4.000 sekolah, 79 rumah sakit, dan 4.200 perahu rusak. Total kerugian ekonomi di Chili diperkirakan mencapai 30 miliar US dollar. Dan kerugian terparah dialami oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan, manufaktur, perdagangan, hotel dan restoran, serta transportasi dan komunikasi. Pelaksanaan manajemen bencana Chili berada di bawah naungan Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior atau ONEMI, yaitu badan yang secara khusus menangani pencegahan, pengorganisasian, koordinasi, dan informasi bencana alam. ONEMI didirikan pada tahun 1965 setelah gempa bumi besar di Chile Tengah untuk meningkatkan kapasitas tanggap darurat. Sistem manajemen bencana Chili terdiri dari komite-komite di tingkat masyarakat yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan memprioritaskan tindakan pencegahan nasional, strategi mitigasi, dan proyek kesiapsiagaan. Chile juga terlibat aktif dalam UNESCO International Platform for Reducing Earthquake Disaster, yang merupakan platform kerjasama penelitian, pelatihan, dan pendidikan di bidang seismologi dan rekayasa gempa dalam rangka mengurangi bencana akibat gempa bumi. Pemerintah Chili mengerahkan 16.000 personel militer dan SAR sebagai upaya distribusi bantuan dan pemberian pertolongan bagi korban gempa. Selain itu, pemerintah memberikan bantuan berupa makanan, selimut, dan peralatan medis. Serta kurang lebih sebanyak 300 penampungan darurat telah dibangun oleh relawan. Pemerintah Chili juga menganggarkan 60 juta US dollar untuk mendukung pembangunan 23.000 tempat penampungan darurat. Pemerintah Chili meminta bantuan dunia internasional berupa rumah sakit lapangan, generator listrik, peralatan komunikasi satelit, sistem pemurnian air, dan jembatan bergerak. Perwakilan pemerintah Chili mengadakan pertemuan dengan badan-badan PBB untuk menetapkan rencana yang jelas terkait bantuan internasional. Setidaknya, terdapat 29 negara dari seluruh dunia telah berkontribusi dalam upaya bantuan gempa Chile ini. Fokus utama pemerintah dalam pemulihan pasca bencana adalah memulihkan ekonomi lokal secepat mungkin. Upaya dilakukan dengan memberikan subsidi untuk pemulihan bisnis rumahan dan membangun kembali ekonomi lokal. Dalam waktu 6 minggu, hampir 60% infrastruktur publik yang rusak akibat gempa telah diperbaiki, dan 11.000 unit rumah darurat telah dibangun. 6 bulan setelah bencana, Ministry of Housing and Urban Development Chile menerbitkan rencana perbaikan dan pembangunan kembali rumah warga dengan bantuan pemerintah. Direncanakan, sebanyak 220 unit rumah berpenghasilan rendah dan menengah telah dibangun dalam waktu 4 tahun. Pada bulan Oktober 2012, atau 2 tahun setelah bencana, 54% telah selesai dan ditempati, 30% lainnya sedang dalam pembangunan. 3 tahun setelah gempa bumi 2010, Chili telah melakukan pembangunan kembali dan memperbaiki sekitar 87% bangunan yang hancur atau rusak akibat gempa bumi. Selain itu, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk meminimalisir dampak dan kerugian terjadinya gempa yang akan datang, pemerintah Chili membangun sistem peringatan tsunami di daerah pesisir mengingat
gempa 2010 ini diikuti dengan bencana tsunami. Bagaimana teman-teman? Menarik kan informasinya? Kita jadi tahu kalau manajemen bencana itu penting untuk dilakukan guna meminimalisir korban jiwa dan kerusakan yang diakibatkan oleh bencana. Terima kasih sudah memperhatikan video ini hingga selesai ya. Sekian informasi dari kelompok 3. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Bye-bye.